Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 26 April tahun 2022. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul dan dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 3 ayat 7 sampai 15. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya bahwa aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal sorgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah dilahirkan kembali. Ada banyak saat di mana hidup manusia dikendalikan oleh ketakutan, sehingga banyak yang hidup seolah-olah dalam kekangan atau tidak dalam kemerdekaan. Kita kerap terpenjara oleh ketakutan. Ketakutan jangan sampai kehilangan relasi ataupun kehilangan materi. Kita takut jangan sampai tidak terlihat berprestasi sehingga nanti tersingkir. Kita takut jangan sampai Allah akan menolak kita karena kita begini dan begitu. Dan masih banyak ketakutan-ketakutan yang lain. Tanpa sadar, ketakutan-ketakutan ini membuat kita mengalami hal-hal berikut ini. Kita menjadi lumpuh dalam menyuarakan kebenaran. Demi pertemanan dan persahabatan, kita kerap bekerja sama dengan ketidakbenaran. Kita menjadi orang yang lebih takut kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Kita akhirnya menjadi orang yang mudah bernegosiasi dengan kesalahan dan dosa. Kita juga akan menjadi orang yang begitu mudah mempersalahkan orang lain dan sulit untuk menjadi rendah hati. Tak jarang, kita juga akhirnya kerap menghukum diri sendiri, seolah-olah Tuhan tidak sungguh mencintai diri kita. Hal itu terlihat, misalnya kita datang ke gereja dengan tujuan supaya Tuhan mencintai kita, dan bukan karena memang Tuhan telah mencintai kita. Namun Injil pada hari ini merupakan kabar sukacita dari Kristus. Ia menyatakan bahwa orang-orang yang dilahirkan dalam roh, yang artinya dipersekutukan di dalam dirinya, adalah orang-orang yang akan hidup dalam kemerdekaan, bukan ketakutan. Kristus menjadi tolok ukur dan rujukan tertinggi sebuah hidup yang sejati. Hidup di dalam Dia membuat kita tidak lagi terombang-ambing dan tidak lagi terhuyung-huyung oleh ketakutan-ketakutan yang bersumber dari keinginan-keinginan daging kita. Dia menjadikan dirinya beserta kita sehingga menjadi jaminan bagi kebutuhan relasi kita. Kita tidak lagi berjalan dalam ketakutan akan kesepian dan kesendirian. Kita tidak lagi ketakutan akan ditolak dan disingkirkan. Hidup di dalam dan bersama Kristus menjadi sumber dan dasar segalanya. Inilah kemerdekaan anak-anak Allah. Semoga demikian. Amin.